Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Ya habis mandi, mandan ngopi dulu kan seger ya om tadi. Siang habis 17-an itu ya yang pawai pembangunan. Terus kemarin habis pertandingan bulu tangkis ya. Laya-laya lah sama makan tape goreng. Sama ini ada ngopi. Seger kan. Nah ini waktu ngopi-ngopi tadi kayak gini. Oh iya, satu lagi. Makasih yang udah bawain oleh-oleh kaos para games asli dari Solo, anak CPNS 2019. Makasih banget ya. Nah pas ngopi-ngopi kayak gini aku jadi kepikiran ini loh. Tadi ada yang bertanya nih yang belum sempet tak balas ya mengenai pendataan non ASN gitu ya. Kan banyak teman-teman nih yang udah tahu nih pada dapat link. Ini bener nggak kan gitu. Sebelumnya saya mencoba membantu menjawab ya, tapi sebatas apa yang harus saya sampaikan aja. Jadi jangan lebay-lebay. Nanti kalau lebay-lebay, nah nanti saya kena kena pasal berlapis. Jadi yang bisa saya sampaikan dan udah publish aja gitu ya. Jadi ada yang tanya nih tadi, Kak saya nerima WA atau link seperti ini resmi atau tidak gitu kan. Nah saya cek lagi tuh WA-nya. Nah ternyata WA-nya itu domainnya GoID, Government ID. Nah setahu saya pribadi kalau Government ID itu ya miliknya pemerintah, otomatis kan bukan abal-abal gitu ya. Insya Allah sih itu tidak palsu. Nah terus yang link di bawahnya itu yang tak maksud itu coba diklik deh gitu loh maksudnya itu. Coba diklik, di situ ada apa gitu loh. Setelah diklik itu kan ada buku panduan. Jadi bukan buku panduannya yang di-download, tapi coba lah linknya itu diklik gitu. Nah ternyata isinya kan buku panduan. Jadi bukan buku panduannya yang di-share, tapi linknya loh. Linknya itu coba diklik, itu isinya apa gitu. Nah setelah isinya buku panduan kan ternyata itu buku panduan pendaftaran tuh ya, yang mungkin lahir prematur atau ya yang teman-teman udah pada tahu lah, yang teman-teman yang udah pada informasinya lebih update lah pokoknya. Nah di situ. Nah kalau ditanya resmi tidak, nah, yang namanya GoID ya insya Allah sih resmi. Nah peruntukannya buat apa kak, ada yang nanya gitu lagi. Nah ini ini yang bikin bahaya ini loh, yang kalau peruntukannya ya menunggu informasi dari pusat yang jelas. Tapi yang jelas yang sudah pasti bukan peruntukan untuk pengangkatan P3K 2022. Jadi pusat sedang melakukan pendataan non ASN dan daerah hanya menjalankan atau menindaklanjuti dari perintah tersebut, pendataan tersebut. Sambil ngopi dulu ya, jadi ngobrolnya santai loh. Nah kemudian ada yang nanya lagi sambil santai ya, ini kan nggak formal, santai tapi mudah-mudahan bermanfaat gitu. Ada yang nanya, kak saya kok ngeklik link itu belum bisa melakukan pendaftaran. Nah itu dia, makanya kalau teman-teman tadi udah baca bukunya itu ya, kalau udah baca bukunya nih, bagi yang udah informasinya udah tahu kemana-mana nih ya, itu baca bukunya kan di situ ada beberapa tahapan ya. Dari admin mungkin akan menginjek data yang sudah diverifikasi secara manual juga ya. Manual itu artinya kalau di Cilacap itu kan kita menggunakan kemarin teman-teman menggunakan Cap Nona kan ya, sudah terdaftar di Cap Nona. Nah itu kita ada waktu tertentu atau waktu batasan waktu sampai tanggal berapa kayak gitu ya, itu untuk waktu untuk injek data. Kemudian nanti ada waktunya juga teman-teman
yang berkasnya sesuai dengan juknis yang sudah ditentukan oleh pusat, itu baru bisa membuat akun. Ada waktunya juga nanti teman-teman melengkapi data, ada waktunya juga teman-teman nanti cetak akun, kartu cetak akun, ada juga nanti teman-teman waktunya cetak bukti pendaftaran pendataan. Ya sekali lagi ya, bukti pendaftaran pendataan, bukan pendaftaran P3K tapi pendaftaran pendataan. Ya seperti itu nggih. Nah, terus di situ juga ada Kak yang berkas yang harus dilengkapi apa gitu ya. Nah, kalau yang persyaratannya sudah sesuai dengan juknis yang sudah ditentukan oleh pusat, ya berarti di buku petunjuknya itu ada apa aja yang harus disiapin gitu. Tinggal dibaca aja. Nah, nanti secara lebih spesifik ya, jika udah waktunya nanti insya Allah lah sambil ngopi kayak gini, sambil ngobrol-ngobrol santai kayak gini ya, nanti saya yang ngobrol-ngobrol lagi nih tentang alur pendaftarannya, cara nginputnya gimana, cara melengkapinya gimana gitu nanti. Tapi ya kalau sekarang kan belum waktunya, mau diklik linknya ya masih kosong karena ada proses ya, ada waktu-waktu yang harus dijalankan, karena batasan waktu ini sampai tanggal ini waktunya admin itu untuk koreksi berkas, koreksi data sebelum diinjek kan kayak gitu. Terus nanti ada waktu ini sampai tanggal ini waktu membuat akun, dari ini sampai ini nanti membuat pendaftaran kan kayak gitu. Nah, yang perlu disikapi adalah bagaimana kita benar-benar menyaring informasi tersebut sesuai dengan dasar hukumnya, pengetahuannya, kan seperti itu ya. Jangan sampai kita terbawa suasana yang yang berharap, atau dengan kita menjalankan sesuatu dengan harapan yang tinggi karena kesalahan pemahaman kita, ternyata itu membuat kita kecewa. Iya kan, seperti orang yang dikecewakan guys, sakit. Orang yang dikhianati sakit. Makanya kita harus bijak dalam menangkap informasi seperti apa gitu. Tanyakan pada yang berkompeten untuk menjawab hal-hal tersebut. Jangan sampai kena tipu nih, kita sanggup nih bayar sekian nah, gitu. Ada lagi tadi yang bertanya, Kak ini apa aja ya, apakah yang link tadi untuk pendaftaran untuk diangkat menjadi P3K ya. Nah, itu. Nah, saat ini jawabannya apa ya? Saat ini memang pendataan gitu. Pendataan saja. Pendataan. Dan nanti masalah pusat ada kebijakan apa-apa ya nggak tahu, itu udah masuk wilayahnya pusat. Seperti itu. Nah, kok nanti ada yang bilang, "Oh, ini jawab aman." Ya memang kapasitas saya sih siapa sih? Nah, kayak gitu. Saya sih siapa ya, cuman kalau sepemahaman yang perlu saya sampaikan hanya sebatas itu, atau hanya boleh sampai di situ ya, memang tugasnya sampai di situ aja, nggak boleh yang berlebihan nih, yang sok tahu nih ya gitu. Yang jelas saya hanya ya saling ini, karena banyak yang bertanya ya, dan belum saya balas satu-satu tadi pas lagi ngopi itu kok. Oh ya udahlah, sambil ngopi sambil ya main-main kayak gini lah, terus sambil ya buka WA, balas WA lewat video ya. Untuk sementara seperti itu dulu ya teman-teman ya. Jadi tadi ada beberapa yang harus diketahui teman-teman. Kalau ada link yang domainnya .id itu adalah miliknya pemerintah, dan insya Allah itu bukan abal-abal lah, intinya seperti itu. Kemudian link itu atau pendataan non ASN itu bukan untuk diangkat menjadi P3K atau untuk formasi 2022. Kemudian ada tahapan-tahapan yang harus diketahui apabila teman-teman ingin melakukan pendaftaran pendataan non ASN. Jadi yang pertama tadi apa? Nanti menunggu dari instansi, dari admin itu untuk menginjek berkas teman-teman. Setelah itu teman-teman ada waktunya nanti membuat akun, kemudian ada teman-teman melengkapi berkas, ada teman-teman melengkapi data, sehingga mempunyai dua cetakan. Yang pertama
kartu akun, yang kedua kartu bukti kartu pendaftaran pendataan non ASN. Jadi seperti ada prosesnya gitu ya. Tentunya untuk teman-teman non ASN yang benar-benar sudah memenuhi atau sesuai dengan juknis atau kriteria yang sudah ditentukan oleh pusat. Seperti itu ya teman-teman ya. Lanjut nih kayaknya udah, kopinya udah habis, dilanjut besok insya Allah. Kalau misalnya sudah waktunya, nanti kalau ada pertanyaan saya jawab dalam bentuk video seperti ini, nanti mulai alur pendaftarannya seperti apa. Tapi kalau udah waktunya ya, saya rasa seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada yang salah, ya ini hanya kemampuan pemahaman saya pribadi ya, bukan siapa-siapa saya. Jadi bisa kalau teman-teman mendapatkan informasi yang lebih akurat, ya bisa sebagai referensi saja, nggak usah wah ini oh. Dibuat ini aja, dibuat saja. Saya ini niatnya baik hanya membalas pertanyaan dari teman-teman yang belum sempat saya bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.